Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anis dari kelas SI 4903. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba mengerjakan latihan yang diberikan oleh Bapak Fakih selaku pengampu mata kuliah Sistem Basis Data untuk materi minggu keempat dengan materi tentang Data Definition Language, di mana pada latihan ini saya diperintahkan untuk membuat semua tabel yang ada, yaitu 4 tabel dengan nama sebagai berikut, lalu membuat database, lalu membuat 4 tabel ini yang ada di dalam database tersebut. Lalu, maka kita akan langsung saja membuatnya di Beaver. Jadi yang pertama kita akan membuat database terlebih dahulu. Database dengan nama 053 skor my class. Kita akan enter. Oke, lalu kita akan refresh. Di sini akan terbuka database baru kita. Kemudian kita akan membuat semua tabel ini, di mana pertama kita akan membuat tabel mahasiswa dengan name sebagai primary key, nama mahasiswa, alamat mahasiswa, JK dengan tipe datanya adalah char dan sepanjang 2. Begitu juga dengan nama mahasiswa, tipenya varchar, panjangnya 50, alamat mahasiswa, varchar, panjangnya 50, dan kesemuanya adalah tidak boleh kosong, alias not null. Oke, pertama kita akan membuat tabelnya terlebih dahulu dengan nama 053 underscore MHS. Nah, pertama kita akan membuat name, di mana tipenya adalah char dengan panjang 15 sebagai primary key dan not null. Lalu nama mahasiswa, kita cek udah record kan? Nama mahasiswa varchar panjangnya 50 not null. Lalu alamat MHS mahasiswa panjangnya 50 not null. Lalu yang terakhir adalah jika sebagai jenis kelamin, panjangnya 2 not null. Oke, kita akan sebentar. Oke, kita harus pastikan ini database-nya sudah terpilih dengan benar, sehingga tabel yang dimasukkan pun akan benar-benar ada di dalam database berikut. Kita lihat. Oke. Nah, di sini kelihatan ini primary key-nya. Lalu tabel kedua kita diminta untuk membuat tabel dosen, di mana kode dosen sebagai primary key, nama dosen dan alamat dosen sama not null alias tidak boleh kosong. Tabel 059 053 DSN, di mana tadi adalah kode DSN, tipenya char, sepanjang 5 sebagai primary key dan not null. Nama dosen DSN varchar 50 not null. Alamat underscore DSN varchar 50 not null. Oke. Udah deh. Ntar kita refresh.
Nah, ini sebagai primary key-nya yang barusan kita buat. Kemudian kita akan masuk ke pembuatan tabel ketiga, yaitu tabel mata kuliah, di mana mata kuliah ini ada primary key, yaitu kode underscore NK. Lalu di sini ada yang namanya kode dosen sebagai foreign key, di mana kode dosen ini memiliki referensi dari tabel dosen sebagai primary key-nya di tabel dosen tadi. Oke, pertama kita akan membuat kode MK, create table lagi, nama tabelnya, kemudian kode MK, tipenya char, panjangnya 10 sebagai primary key, dan not null alias tidak boleh kosong. Lalu nama mata kuliah, tipenya varchar, panjangnya 50 dan tidak boleh kosong. Kemudian SKS char panjangnya 2, not null. Kemudian semester tipenya char panjangnya 2 dan not null. Nah, kemudian kita akan membuat kode underscore dsn, di mana charnya adalah 2, tipenya adalah char, dan panjangnya adalah 5. Kita samakan dengan tabel yang di sini. Nah, ketika kita membuat ini, kode dosen yang kita buat sekarang ini belum, kode dosen yang di sini yang akan kita buat ini belum menjadi foreign key, namun hanya menjadi tabel atribut biasa. Kemudian kita akan mendeklarasikannya sebagai foreign key. Seperti ini, foreign key, panggil kode underscore dsn, kita tunjuk. Nah, kemudian kita pilih mana yang mau dihubungkan. Referensinya adalah tabel dsn dengan nama atributnya adalah kode underscore dsn. Nah, kemudian di sini ada perintah, jangan lupa referential integrity antar tabel, di mana referential integrity digunakan ketika ada tabel yang memiliki hubungan satu sama lain. Nah, karena ada foreign key yang mengambil dari tabel lain, maka ini kedua tabel ini memiliki hubungan satu sama lain. Nah, maka kita akan membuat referential integrity-nya adalah ketika jangan menghapus jangan menghapus kode dosen yang ada di tabel dosen kalau kode dosen tersebut ada di tabel mata kuliah. Restrict. Dan ketika kode dosennya diupdate atau ada ketika kode dosennya ada melakukan pengupdatean yang dilakukan di tabel dosen, maka semua kode dosen yang ada di tabel mata kuliah ikut terupdate dengan perintah cascade seperti itu. Jika kita coba, oke, berhasil. Lalu kita refresh. Oke, di sini kita bisa lihat. Di sini ada kode MK dan kode dosen, di mana kedua tabel ini saling berhubungan, di mana di tabel kode dosen, kode dosen menjadi primary key, sedangkan di tabel mata kuliah, kode dosen menjadi primary key. Kemudian, kita akan membuat tabel terakhir,
tabel nilai di mana primary key-nya adalah KD underscore nilai, namun ada dua foreign key dengan nama NIM yang berasal dari tabel mahasiswa dan kode MK yang berasal dari tabel MK atau mata kuliah. Maka kita akan membuat tabelnya terlebih dahulu. Create table 053 underscore mata kuliah. Nilai. Pertama tadi adalah KD underscore nilai yang bertipe char sepanjang 6 dan sebagai primary key dan not null. Kemudian kita akan membuat NIM. NIM di sini berbeda ya. Ini nilai huruf besar, sedangkan NIM yang di tabel mahasiswa huruf kecil. Kemudian char-nya harus sama, tipe datanya harus sama, yaitu char sepanjang 15. Nah, kemudian NIM yang atribut NIM yang ada di sini itu tidak menjadi apa-apa, alias tidak menjadi foreign key. Maka kita akan mendeklarasikannya sebagai foreign key dengan cara seperti berikut. Foreign key kita sebut atribut mana yang ingin dijadikan foreign key yang ada di dalam nilai table ini, yaitu NIM dengan huruf besar. Kemudian kita akan menghubungkannya dengan kita akan menghubungkannya dengan tabel mahasiswa karena tabel mahasiswa karena dia akan berhubungan dengan tabel mahasiswa gitu. NIM yang di sini itu mengambil tabel dari NIM yang ada di tabel mahasiswa seperti itu. MHS. Nah, ini NIM-nya huruf kecil karena NIM yang ada di sini memang tulisannya huruf kecil. Seperti itu. Nah, sama seperti tabel MK tadi, ketika ada dua tabel yang berhubungan satu sama lain, maka kita akan menentukan referential integrity-nya. Nah, kita akan menentukan bahwa jangan mendelete tabel NIM yang ada di tabel atribut NIM yang ada di tabel mahasiswa ketika NIM yang ada di tabel nilai ini masih ada di dalam sini. Jadi misal NIM-nya kan nanti NIM suatu mahasiswa kan ada di tabel nilai ya. Nah, kita tidak boleh menghapus NIM yang ada di tabel mahasiswa kalau NIM yang ada di sini masih ada. Karena ketika NIM mahasiswanya dicabut, data NIM mahasiswanya tidak ada, sedangkan NIM mahasiswanya di sini ada, maka data tersebut akan menjadi sebutannya yatim piatu lah. Datanya nggak jelas. NIM-nya siapa ini? Kan nggak ada. Orang di tabel mahasiswa nggak ada mahasiswa yang punya NIM kayak gini. Gitu. Maka kita akan buat restrict. Dan ketika ada update yang dilakukan oleh tabel mahasiswa untuk NIM, maka NIM yang ada di tabel nilai ikut berubah dengan sintaks cascade. Oke. Kemudian NSM. Bukan, kode MK. Kode underscore MK. Lagi kita akan bikin dulu kode MK-nya dengan tipenya char sepanjang 10. Nah, kemudian kita akan declare
kode MK yang ada di tabel nilai ini sebagai foreign key. Skor MK dengan referensinya adalah dari tabel 053_MK, yaitu di atribut kode underscore MK. Nah, lagi kita akan bikin seperti sebelumnya, kita tidak akan memperbolehkan kode mata kuliah di tabel kode MK di tabel MK ini dihapus kalau kode MK yang ada di dalam kode MK yang di sini ada di dalam sini. Seperti itu. Restrict dan on update cascade. Jadi ketika kode MK ada di ketika kode MK yang ada di tabel MK ini diupdate, maka semua foreign key yaitu atribut kode MK yang ada di tabel nilai itu harus ikut ke update semua. Oke, kemudian yang terakhir adalah NSM dengan tipe char sepanjang 2 dan not null. Oke, kita buat semoga bisa. Oke, error. Mana ya? Oh, ya. Nah, kita akan lihat. Aduh. Nah, ini sudah jadi semua. Jadi di tabel nilai tadi ada primary key dengan nama KD underscore nilai. Lalu ada NIM, di mana NIM ini adalah foreign key yang referensinya diambil dari tabel mahasiswa yaitu NIM. Jadi meskipun namanya beda, ini NIM besar, ini NIM kecil bisa tetap dihubungkan. Kemudian di sini ada foreign key yaitu kode MK selaku primary key di tabel mata kuliah. Seperti itu. Sedangkan kode tabel dosen dan tabel mata kuliah memiliki hubungan karena ada kode dosen sebagai foreign key di mata kuliah yang menjadi primary key di tabel dosen. Seperti itu. Kemudian kita akan lihat perintah selanjutnya. Tambahkan atribut TTL untuk tabel mahasiswa dengan data tipe varchar sepanjang 20. Oke. Untuk menambahkan atribut atau kolom baru, kita akan menggunakan syntax alter table, di mana kita akan menambahkan kolom dengan nama TTL variabel dengan tipe data varchar sepanjang 20. Kita akan coba. Oke. Oh, salah. Kita lupa mendeclare. Kita declare dulu tabel mana yang ingin ditambahkan di kolom tersebut. Nah, kita akan refresh. Kita di sini akan nambah. Nah, TTL. Oke, kemudian, oh ya, saya lupa menambahkan kalau, tidak apa-apa, nggak apa deh. Kemudian, ubah data tipe TTL, atribut TTL pada tabel mahasiswa yang baru saja kita tambahkan menjadi varchar dengan panjang 50. Sebenarnya kita bisa langsung menggunakan perintah change atau modify. Namun saya ingin sekaligus langsung menambahkan
aturan baru, yaitu not null di TTL. TTL, kemudian TTL varchar 50 dan not null. Nah, berhasil. Kita lihat. Oke. Panjang tipe datanya sudah berubah dan not null-nya sudah true. Kemudian kita akan ubah field. Field ini atribut ya, atau kolom. Field JK, jadi field JK yang ada di tabel mahasiswa menjadi JK_MHS. Nah, untuk melakukan hal tersebut, kita bisa menggunakan alter table 053 MHS, tabel mana yang akan kita otak-atik, dan kita change lagi. Kita change dari yang namanya JK menjadi JK_MHS. Coba, kita coba ya. Bisa nggak ya? Oh. Oke. Kita harus declare ininya. char 2. Jadi JK_MHS char 2. Kita coba. Nah, berhasil. Kita refresh. Oke. Sudah berganti JK_MHS. Dan terakhir adalah ubah nama. Nah, di sini kita diminta untuk mengubah nama table menjadi MHS. Waduh. Kita salah ya. Kita nama ini udah MHS ya. Oke, berarti sebaliknya aja, sebaliknya. Sebaliknya berarti kita akan mengubah menjadi, nah, karena ini, sebentar, ubah nama, rename table 053 MHS to 053 mahasiswa. Apakah bisa? Oke, bisa. Oke, sudah berhasil. Jadi 053 mahasiswa. Oke. Sehingga semua perintahnya sudah terlaksana. Jadi itu saja dari saya. Terima kasih. Oh, saya ingin menunjukkan sekalian di localhost-nya, phpMyAdmin-nya. Nah, ini dia. Nah, di sini sudah ada semua ya. Nah, oke. Baik, itu aja dari saya. Oh ya, karena udah itu aja sih. Jadi dari saya, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.